Pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak adalah apa hubungan antara standar etika seorang pemimpin negara dengan kemampuannya dalam menjaga pertahanan, keamanan, dan kedaulatan negara? Hubungan dengan etik, benar. Ya, kita harus beretik dengan benar. Pertahanan ini sakral bagi kita. Ini menyangkut keselamatan kita. Jangan karena ambisi pribadi kita menghasut dan menyesatkan rakyat. Itu etik yang tertinggi, Saudara Profesor Anies Baswedan. Itu etik yang tertinggi. Tapi dalam kenyataannya Pak, ketika Bapak memimpin di Kementerian Pertahanan, banyak orang dalam pengadaan alutsista, PT Teknologi Militer Indonesia, Indonesia Defense Security, lalu orang dalam pengelolaan food estate. Lalu ada kejadian-kejadian di mana kita semua menyaksikan ketika ada pelanggaran etika dan Bapak tetap jalan terus dengan cawapres yang melanggar etika. Artinya ada kompromi atas standar etika. Standar etika ini fakta. Ini fakta. Dan kemudian dalam pidato Bapak mengolok-olok tentang pentingnya etika. Saya tidak tega untuk mengulanginya. Pertanyaannya, apa penjelasan Pak Prabowo soal itu semua? Ya, nah, saudara bicara etik, ya kan, saya tuh keberatan karena saya menilai, maaf ya, karena Anda desak saya terus terang aja saya menilai Anda tidak pantas bicara soal etik. Anda tidak pantas bicara soal etik. Anda tidak pantas bicara soal etik. Itu saja. Saya merasa bahwa Anda itu posturing, ya, Anda tuh menyesatkan. Itu aja, ya. Saya boleh berpendapat kan? Saya menilai Anda tidak berhak bicara soal etik. Saya menilai Anda tidak berhak bicara soal etik karena Anda memberi contoh yang tidak baik soal etik. Terima kasih. Pak Prabowo Subianto, Capres Republik Indonesia yang terhormat. Hidup ini ada aturan dan peraturan. Permasalahan etik atau etika yang dikenal sebagai adab itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Dari semenjak lahir sampai tua, kita mati tidak terlepas dari yang namanya etik atau etika. Saya yang masih muda sebagai seorang pelajar dituntut untuk yang namanya etik atau etika ini dari semenjak mau tidur sampai bangun tidur. Bagaimana pergaulan saya terhadap teman, guru-guru, dan orang tua, baik pergaulan di sekolah, di masyarakat, maupun di rumah, wajib mempunyai etik atau etika. Sementara Bapak seorang yang tua, mantan jenderal elit tentara, dan seorang capres Republik Indonesia 2024. Bagaimana bisa mengabaikan dan menganggap sepele yang namanya etik? Kalau Bapak menjadi Presiden Republik Indonesia, mau dibawa kemana negara dan rakyat ini? Sementara Bapak tidak mempunyai etik. Apa enggak hancur negara ini? Cukuplah Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang merusak tatanan hukum dan negara ini. Jangan ditambah lagi penderitaan rakyat. Jadilah Bapak Prabowo di hari tuanya ini sebagai padi. Semakin tua semakin berisi dan menunduk, bukan menjadi keladi. Terima kasih. Semakin tinggi jenjang kepemimpinan, semakin luas cakupannya, semakin kompleks organisasinya, maka pemimpin makin mengandalkan pada nilai. Bukan lagi teknis-teknis, tapi makin mengandalkan pada nilai. Itu yang membedakan antara kepemimpinan yang kompleks dengan yang sederhana. Nah, pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak adalah apa hubungan antara standar etika seorang pemimpin negara dengan kemampuannya dalam menjaga pertahanan, keamanan, dan kedaulatan negara? Saya sependapat bahwa semakin tinggi, semakin kompleks, memang kepemimpinan itu butuh nilai. Nilai-nilai yang sangat fundamental. Pertama, nilai adalah cinta tanah air. Kedua, kejujuran. Ketiga, kebersihan yang Bapak bolak-balik ngomong. Harus memberi contoh. Tidak boleh korupsi dengan bentuk apapun. Jadi saya sependapat harus ada
kepemimpinan berdasarkan nilai. Ya. Jadi hubungan dengan etik, benar. Ya, kita harus beretik dengan benar. Ya, jujur. Apa yang kita katakan itu ya yang ada di hati kita. Jangan lain di mulut, lain di hati. Dan harus cinta tanah air. Pertahanan ini sakral bagi kita. Ini menyangkut keselamatan kita. Jangan karena ambisi pribadi kita menghasut dan menyesatkan rakyat. Itu etik yang tertinggi. Saudara Profesor Anies Baswedan. Itu etik yang tertinggi. Kebersihan jiwa, kejujuran, kesetiaan kepada rakyat. Sekali lagi, jangan karena ambisi pribadi kita menyesatkan rakyat, kita menghasut rakyat, kita membahayakan pertahanan keamanan rakyat. Kasihan prajurit-prajurit yang sedang berjuang untuk menjaga kita. Polisi-polisi yang menjaga kita, kasihan. Kalau ada calon-calon pemimpin yang kerjanya hanya menghasut saja. Calon Presiden atau Capres Republik Indonesia nomor urut 2 Prabowo Subianto menyebut Capres nomor urut 1 Anies Baswedan tidak pantas berbicara tentang etik karena telah memberi contoh tidak baik. Hal itu disampaikan Prabowo untuk merespons pernyataan Anies atas jawaban Prabowo mengenai etika seorang pemimpin. Saudara bicara etik, saya itu keberatan karena saya menilai, maaf ya, karena Anda desak saya. Terus terang saja saya menilai Anda tidak pantas bicara soal etik, itu saja. Kata Prabowo dalam debat Capres kedua Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu 7 Januari 2024 malam. Saya merasa bahwa Anda itu posturing, menyesatkan, itu saja. Saya boleh berpendapat kan, saya menilai Anda tidak berhak bicara soal etik, karena Anda memberi contoh yang tidak baik soal etik, ucapnya. Sebelumnya, saat mendapat giliran bertanya kepada Prabowo, Anies menyebut semakin tinggi jenjang kepemimpinan, semakin luas cakupannya, semakin kompleks organisasinya, maka pemimpin makin mengandalkan pada nilai. Bukan lagi teknis-teknis, tetapi pada nilai. Itu yang membedakan antara kepemimpinan yang kompleks dan sederhana, katanya. Ia kemudian menanyakan hubungan antara standar etika seorang pemimpin negara dan kemampuannya dalam menjaga pertahanan, keamanan, dan kedaulatan negara. Apa hubungan antara standar etika seorang pemimpin negara dengan kemampuannya dalam menjaga pertahanan, keamanan, dan kedaulatan negara? Menjawab hal itu, Prabowo mengaku sependapat dengan Anies bahwa semakin tinggi, semakin kompleks kepemimpinan dibutuhkan nilai yang fundamental. Pertama, kata dia, adalah nilai cinta tanah air. Kedua, kejujuran. Ketiga, kebersihan dan harus memberi contoh, tidak boleh korupsi dengan bentuk apapun. Saya sependapat harus ada kepemimpinan berdasarkan nilai. Jadi hubungan dengan etik benar, kita harus beretik. Beretik dengan benar, jujur, kata Prabowo. Apa yang kita katakan ya itu yang ada di hati kita. Jangan lain di mulut, lain di hati. Dan harus cinta tanah air, tambah Prabowo. Sektor pertahanan, lanjut dia, merupakan hal yang sakral karena menyangkut keselamatan kita. Jangan karena ambisi pribadi kita menghasut dan menyesatkan rakyat. Itu etik yang tertinggi. Saudara Profesor Anies Baswedan, itu etik yang tertinggi, kebersihan jiwa, kejujuran, kesetiaan kepada rakyat. Sekali lagi, jangan karena ambisi pribadi, kita menyesatkan rakyat, kita menghasut rakyat, kita membahayakan pertahanan keamanan rakyat. Kasihan prajurit-prajurit yang menjaga kita, kasihan kalau ada calon pemimpin yang kerjanya menghasut saja, bebernya. Menanggapi jawaban Prabowo, Anies kemudian mengatakan seorang presiden dan panglima tertinggi harus memiliki standar etika yang sangat tinggi. Sebab, lanjutnya, presiden dan panglima tertinggi akan mengambil keputusan mengerahkan pasukan dan ketika harus bertempur ada korban jiwa. Itu, kata Anies, merupakan keputusan-keputusan etika. Tapi kenyataannya Pak, ketika Bapak memimpin Kementerian Pertahanan, banyak orang dalam pengadaan alutsista,
PT Teknologi Militer Indonesia, Indonesia Defense Security. Lalu orang dalam pengelolaan food estate. Lalu ada kejadian-kejadian di mana kita semua menyaksikan. Ketika ada pelanggaran etika dan Bapak tetap jalan terus dengan cawapres yang melanggar etika, tambah Anies Baswedan.